Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembuatan dokumentasi mata kuliah Desain Pembelajaran Sekolah Dasar. Nah, di sini kami dari anggota kelompok 2 ruang 002 dengan saya sendiri Inayah Kesilia dengan NIM akhir 042 dan rekan saya. Rima Dwi Anggraini dengan NIM akhir 041. Saya Sarifah Suci Salsabila dengan NIM akhir 043. Saya M. Akram Arabi dengan NIM akhir 044. Saya Siti Nurheriah dengan NIM akhir 045. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang eh, apa judulnya? Neuroscience dan Digital Learning. Nah, untuk yang pertama, kita bahas tentang makalah kita dulu, dak, pembagian tugas. Kira-kira ada dak dua orang yang mau ikut jadi itu, yang buat makalah. Yang pertama kan sudah. Nah ya, terus ada lagi dak yang mau bikin makalah juga. Kayaknya Boleh, aku Nay. dibagi makalah lagi dah. Soalnya aku udah di PPT. Hmm, boleh. Yang lain kayak mana? Apa ada saran yang lain? Gimana sih kok udah mau tegak? Jadi yang buat makalah 2 orang ya, Naya? 3. 3. Atau kalau mau ganti boleh makalah 2 orang, terus PPT 2 orang, video lagi 1 orang. Apa Kayaknya kalau masih makalah apa? berat. Kalau makalah itu 3 orang nggak apa-apa. Boleh. Akram masih bersedia membuat video. Boleh, boleh. Oke. Uci PPT bisa? Oke. Apa lagi ya weh? Saya hidupin deh semuanya itu. Mic-nya biar ngomong. Mau bahas apa lagi nih? Apa lagi? Materinya dak. Jadi yang bikin PPT siapa? Suci. 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 Apa poet harinya? Poinnya oke. Ada 4. 4. Iya, ada. Dia tuh kayak gini dak weh. Yang pertama tuh mana ya tadi? Hmm, RPS, bentar. Masih. Ada yang mas? Oh ada. Ada neurons. Nih. Karena yang RPS dulu. Hmm.
bisa dibuka. Nampak tak? Belum. Belum. Ini nge-lag deh. Ini belum atau nge-lag sih? Nge-lag dulu. Belum nampak. Nggak bisa ternyata nge-lag jadinya. Coba tengok masing-masing itu. RPS desain. Udah ada aku kirim ke materi yang ini kan? Yang materi keempat. Yang keempat itu ya. Bentar dulu. Coba bacain Rin apa materinya. Sebentar. Yang pengertian neuroscience itu enggak lagi RPS-nya. Yang pertama itu pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi bagian otak manusia. Yang B, cara otak kita belajar. Yang C, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Yang D, tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience. Ya itu kayak gini dak bentukannya. Jadi sebenarnya ada berapa pokok bahasan tuh. Tapi ini sampai G loh, Naya. Sampai 7 berarti. 7. G. G. Iya. Kok banyak ini ya? Bentar. Iya, toh ini. Empat, satu, tiga, empat. Empat pokok bahasan. 4, tapi yang keempat tuh ada 3 poin lagi dak. Iya, yang pertama berapa poin ini? Satu, dua. Yang pertama 3,4. Yang keempatnya satu, dua, tiga. Yang keempat 3 poin. Yang keempat 3 poin.
Nge-lag. Bentar. Hmm. Nge-lag. Berarti kalau 7 tuh kita kan ketiga nih. Ketiga yang bikin makalah dibagi tiga, tujuh bagi tiga, dua, dua, tiga. Nah, ada yang ngambil dua pembahasan, tiga pembahasan, satu orang ngambil dua pembahasan. Terus ditambah sama bab satu. Habis itu yang ngambil dua pembahasan lagi ditambah sama bab tiga. Dan yang ngambil tiga pembahasan udah itu bang. Ngambil yang tiga. Anu, bagaimana teman-teman? Setuju. Terus apa lagi nih yang nak kita bahas? Oh, kawakar. Hmm, soalnya kalau bisa kita tidak bikin video di kampus, videonya Zoom baik 2 kali dan selesai. Sekarang tinggal pembagian ini tidak lagi materinya, yang nyari-nyari. Iya, dari materi. Berapa tadi? 4, 2, 3, 4. Jadi pembagian materinya gimana ini? Kita berapa orang? 5. Oh iya, kirim materi semuanya. Sama-sama cari materi. Habis itu baru lihat sama-sama paham. Kebetulan juga minggu besok kan itu eh, kita nampil. Soalnya minggu kemarin kita udah nampil. Jadi 4 sisanya tampil minggu depan. Kita tampil. Gitu. Kira-kira kalau untuk buat PPT ada kendala enggak, Ci? Insya Allah tuh ya cek sih. Kunyah dulu. Terdengar tuh. Jadi Uci bagian PP itu juga ngasih materi ya? Iya. Kan kita sama-sama nyari materi. Cari materi, jadi adik kan itu cuma lebih ke penanggung jawab baik. Kalau seandainya kita tidak cari materi semuanya, agak tidak paham sama isi itunya, isi materi kita. Hmm, hmm. Saya coba share screen dulu. Hmm. Nah, nampak tak? Belum.
Nampak di dah HP kan? Ya kan? Udah Naya, udah nampak. Ini pokok bahasan kita pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi bagian otak manusia. Itu tuh poin 1A. Nah, yang B-nya tuh cara otak kita belajar. Habis itu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Habis itu tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience. Nah, ini. Selanjutnya, Itu yang di bawahnya 3 poin lagi tuh untuk poin keberapa itu? Ketiga ya? itu tuh kayaknya nih masuk ke yang D. Jadi dia ini ada 4 bahasan. Pengertian, itu 2.1. Terus cara otak kita belajar 2.2. Habis itu prinsip 2.2. Iya, iya, 2.2. Tahap 2.4. Nah, di dalam tahapan ini baru dibahas konsep dan prinsip pembelajaran digital, kemudian ragam pembelajaran digital, selanjutnya pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di kelas. Gitu. Dari jam berapa aku jam 9.30 ya? Iya. Jam berapa aku kirim linknya kau? Jadi pembagian tadi ini Kak, ada 6 orang. Nah, di sini pembahasannya ada 20 aku. jadi si ke orang cari nih materi A, A, B, betul. Masa ini tinggal podcast podcast dari 2000. A, Itu yang dari A, terus yang B si ke orang, B si ke orang, B si ke orang. Nah, yang ini yang pembagian B. Ini baru si ke orang lagi, konsep, agam, dan ada sendiri kita masalah. Aku ngeri video tuh lah. Ada juga saya emang. Tapi saya ngeliat video. Aku disuruh video. Yang mau nyari materi pertama siapa? Ada yang mau nyari materi pertama? Pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi bagian otak manusia. Boleh. Kube. Oke, akrab. Selanjutnya cara otak kita belajar. Kebe kali. Oke, rima, tapi bukan suara rima. Ya udahlah, aku bertanggung jawab ini rima. Tapi bukan suara dengar ya suara gue gitu. Selanjutnya prinsip pembelajaran. Siapa nih yang mau nyari? Aku nggak apa-apa Naya. Oke, Ria. Tahap pembelajaran, Uci, mau? Oke. Nanti tetap dapat yang banyak. Nah, ini aku, konsep, ragam, dan pembelajaran digital. Agak paling lambat, kira-kira sebelum maghrib sudah kirim materi sama sekalian daftar pustakanya. Jadi dia agak malam bisa langsung ngerjain makalah. Oke. Lanjut lagi nih. Ini nih sudah materi keempat kan, berarti ada 2 materi lagi minggu depan. Ini materi lagi masa pembelajaran yang kita selanjang terus lagi. Kok ini bahasa Inggris? Sampai pertemuan 5 kayaknya. Pertemuan nih mau? Maksudnya sampai mau sampai ini Nah, sampai model
Berarti tinggal sikok materi lagi. Iya, Iya, kita materi lagi. udah sampai 6 hari ini gimana? Ting. Besok Tapi ini sudah berapa makalah? Sudah berapa materi yang kita buat? 4 kan? Iya, 4 nah ya. Ini baru 4 materi. Kelompok dibagi 6. 6 apa 7? 4. Berapa ya kelompok kita semua? Oh, iya kan kita tampilnya 7. setiap 2 minggu sekali. Soalnya kan 55. 7 kayaknya. 7 kan 55. Kan ini yang tampil kemarin 3, sisanya 4. Berarti 7. 4 lagi yang tampil. Ya, tapi kan itu juga kan, pembagiannya bukan berdasarkan materi. Jadi wajarlah materinya 5. Berarti sikap lagi harus semangat. Sikap lagi kita buat materi ini tentang konsep pembelajaran blended learning. Senyum lebar orang nampak representasinya. Nah, sekarang fokus kita di sini, nah. Dan ini kira-kira ada yang mau kita bahas tentang materi ini. Kalau pembagiannya udah, terus kita tinggal cari aja dak materinya. Cari materi. Silang mencukupi waktu juga. Nanti bisa langsung kirim ke grup. Ini juga. Bentar. Ini sudah berapa menit ya kira-kira? Tadi kita mulai jam berapa? 8. Makalah siapa yang nak buat duluan? Oh, Tapi Akram video dah. Aku nggak apa-apa nah ya. Oke. Bentar lagi nih, iya. rapat akan berakhir 10 menit lagi. Jadi kita tunggu 10 Ini menit. berapa menit? Kayaknya 45 lah. 45. Hah? 45 video kita. Nggak tahu ya berapa menit ini. 20. Mau dimulai dari 20 tadi. Hah? 25 menit. 5 menit. Sekitar 30 menit. Gini Be, berarti kita habis ini nih tinggal ini Be, langsung video untuk ini. Untuk Presentasi. Jadi kita udah ada bikin video, bikin makalah atau lagi. Langsung beda, langsung presentasi. Soalnya juga waktunya lumayan itu sebentar sedikit. Tunggu dulu dah. Masih. Oke, kalau seandainya mati, udah selesai kita zoom, terus lanjut kalau makalah PPT spesial. Oke.
berapa menit? 8 menit lagi. Ini jadi digunakan untuk cari beda sumber materi lagi. Iya. Cari. Agak langsung kirim materinya ke grup ya udah itu. Coba cari. Kalau untuk makalah tadi kira-kira Ria sama Rima ada kendala lain enggak yang harus kita diskusikan di sini untuk makalah? Lima menghilangkan diri. Mungkin jaringan. Ini sisa 6 menit lagi. Apa kita selesai dulu apa kayak mana? Atau nunggu? Selesaiin lah. Maaf keluar tadi. Iya. Tadi itu Aku bagian ini ya tadi bab 3 ya. 3. Wow. Oke. Belum ada kan yang bab 3? Kira-kira dalam pembuatan makalahnya ada kendala atau apa gitu? Kalau aku sih enggak. Insya Allah enggak. Buatan video ada kendala untuk Nah, apa tuh uploadnya. kendalanya? Wifi ya wifi. Masalahnya dari kemarin pakai Naya HP yang kepake ini. Kalau aku udah apa-apa, tapi yang lain tuh kalau seandainya ada yang mau berdonasi, boleh. Bisa kok ya. Donasi. Kok kos Soalnya ini ada wifi? Yang punya wifi Iya, ya. main background, enggak apa-apa enggak. Kalau nggak tempat Rima. Iya masuk aku ke sana kalian tak ada kan aneh. ya Rima sering-sering di kos. Kayaknya minggu ini aku udah balik lah, bisa lah Kram kau datang. Nah, itu kan aman. Masa ya ke sana orang kau udah do guys. Ya kau bilangnya jam 6:30 nanti ke rumah, orang belum ada bangun kalau minggu. Ya siang kau nggak ke sana bilang udah pergi. Ya udah aku ada minggu kok. Oke, berarti minggu ini nih yang upload pakai tempat rumah. Uci, kendala ada adik tadi kan katanya. Atau Tempat ini aja kan, wifi-nya aja sama aku. Akram kan? iya, Wifi kan? Oke, bisa. Apa, Nay? Uci ada kendala PPT sih. Uci ini langganan PPT. Udah nyaman dia sama PPT-nya. Mungkin nyari template BG. Apa lagi? Ria. Ya, kayaknya ada adik kendalanya Ria. Akan namanya. Nggak ada kok, aman. Udah pro kayaknya. Ria satset selesai. Ya nggak gitu juga lah. Perlulah ada kalian. Yalah tuh, tentang tinggal si ke materi lagi.
Mahal sekolah. Apa? Itu bukan rambut itu, Rim. Masa pakai itu warna rambut? Warna rambut ada juga itu. Nah, akhirnya Rambutnya ya. Salon nih tayo. Eh, Beli rolnya, Be. Mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini. Kali-kali itu rambut. Tuh, mute dulu. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya untuk sesi diskusi. Diskusi tentang materi kita yang keempat ini. Nah, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau aku tidak ter-unmute. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya dan kesempatannya dalam diskusi kita kali ini untuk kegiatan mempresentasikan tugas ataupun makalah dari tugas desain pembelajaran sekolah dasar. Nah, di sini kita langsung saja presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Syarial MED PhD dan Ibu Hoirunisa MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah desain pembelajaran di sekolah dasar. Adapun kesempatan kali ini topik pembahasan diskusi kita mengenai neuroscience dan digital kependidikan. Adapun kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya M. Akram Arabi dengan NIM akhir 044. Selanjutnya ada Inayah Keselia dengan NIM akhir 042. Siti Nur Khairiyah dengan NIM akhir 045. Rima Dwi Anggraini dengan NIM akhir 04041 dan Saripah Suci Salsabila dengan NIM akhir 043. Baik, untuk materi diskusi yang pertama mengenai pengertian neuroscience akan dibacakan oleh Saudari Inayah Keselia. Pada Saudari Inayah, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian neuroscience. Secara etimologi, neuroscience merupakan ilmu neural yang mempelajari sistem saraf, terutama neuron atau sel saraf otak, dengan menggunakan pendekatan multidisiplin. Nah, ini dijelaskan menurut Pasya pada tahun 2012. Baiklah, demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Inayah. Selanjutnya tentang kapasitas otak manusia akan dijelaskan oleh Saudari Siti Nur Khairiyah. Pada Saudari Siti, persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai kapasitas otak manusia. Otak memiliki potensi yang sangat mengagumkan. Dengan adanya kerja otak, maka manusia dapat memiliki kemampuan dan kapasitas visual, audio, matematis, analitis, dan psikis yang mengagumkan. Ketika manusia mampu menggunakan potensi otaknya secara maksimal, maka ia akan dapat memperoleh dan mengembangkan keterampilan, bakat, kekuatan, dan kemampuan melebihi apa yang dicapainya saat sekarang. Menurut ahli neuroscience David Perimeter MD tahun 2019, sel otak manusia selama masih dalam kandungan mengalami rata-rata pertumbuhan sekitar 250.000 sel otak per menit, dan saat dilahirkan memiliki sekitar 100 berapa itu, Weh? Setiap neuron mempunyai cabang hingga 10.000 cabang dendrit
yang dapat membangun sejumlah 1 kuadriliun koneksi komunikasi menurut Rahmat tahun 2005. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Siti. Selanjutnya, fungsi bagian otak manusia akan dijelaskan oleh Saudari Rima Dwi Anggraini. Dan Saudari Rima dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi bagian otak manusia. Nah, seiring dengan berkembangnya temuan-temuan dari hasil penelitian bidang neuroscience, bagian-bagian otak kita dan fungsinya dapat dilihat secara lebih rinci yang terbagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama otak kanan, di mana fungsi dari bagian otak kanan ini mengendalikan tubuh bagian kanan, mengurusi dimensi yang berbeda dengan otak kiri seperti mimpi, warna, musik, imajinasi, ritme, dan proses pemikiran yang memerlukan kreativitas atau imajinasi yang hidup, daya cipta dan bakat artistik. Bagian yang kedua yaitu otak kiri, di mana fungsinya untuk mengendalikan tubuh bagian kiri, menangani angka, susunan, logika, organisasi, dan hal lain yang memerlukan pemikiran rasional, beralasan dengan pertimbangan yang deduktif dan analitis. Bagian yang ketiga yaitu otak atas. Nah, fungsinya adalah sebagai otak intelektual dan otak sadar, mengendalikan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan telah direncanakan mengatur bagian tubuh yang secara sadar dilakukan. Dan bagian yang terakhir yaitu otak bawah. Nah, fungsinya adalah sebagai otak bawah sadar, mengendalikan emosi, sikap, insting, pemompaan jantung, suhu tubuh, tekanan darah, dan lain sebagainya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, mungkin moderator terkendala jaringan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari moderator. Kemudian terkait materi cara otak manusia belajar akan dijelaskan oleh Saudari Sarifah. Kepada Saudari Sarifah, saya silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu cara otak manusia belajar. Dari segi perspektif neuroscience, proses belajar adalah proses pembuatan hubungan baru antara neuron-neuron. Saat seseorang belajar sesuatu, maka dalam otak kita akan terjadi pengaktifan dan pembentukan pola hubungan atau jaringan antar neuron. Belajar adalah proses membangun dan mengubah koneksi-koneksi dan jaringan-jaringan saraf atau sinaptik. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Yang pertama, memori jangka pendek. Yang kedua, otak memiliki siklus biokognitif. Yang ketiga, pembelajaran lebih optimal atau mengembangkan otak kanan dan otak kiri. Yang keempat, belahan otak kanan dan kiri mengalami siklus efisiensi. Yang kelima, pembelajaran difokuskan pada pembahasan materi. Yang keenam, pembelajaran akan menarik perhatian otak. Yang ketujuh, agar pembelajaran optimal perlu memerlukan faktor lingkungan. Kedelapan, pembelajaran lebih optimal jika memperoleh asupan gizi dan nutrisi. Dan yang terakhir, emosi memicu perubahan zat kimiawi dalam tubuh. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sarifah. Selanjutnya, materi tentang tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience di sekolah dasar akan dijelaskan oleh Saudara Akram. Kepada Saudara Akram, saya silakan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap pemberian kerangka kerja bagi pembelajaran baru dan mempersiapkan otak peserta didik dengan koneksi yang memungkinkan. Selanjutnya tahap akuisisi, yaitu akuisisi dapat dilakukan melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung. Secara neurologis, akuisisi adalah proses memformulasikan koneksi sinaptik baru antar neuron melalui akson dan dendrit yang terdapat pada setiap neuron. Selanjutnya tahap elaborasi. Tahap elaborasi merupakan tahap untuk memastikan bahwa apa yang dikuasai peserta didik adalah ilmu yang benar dan akurat. Selanjutnya tahap formasi memori. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap pembelajaran yang merekatkan ikatan koneksi neuron lebih kuat. Kegiatan pembelajaran berupaya memastikan apa yang di Kegiatan pembelajaran berupaya memastikan apa yang dipelajari hari Senin masih tetap ada pada hari Selasa. Untuk dapat merekatkan ikatan koneksi yang lebih kuat, maka perlu disediakan waktu khusus untuk perenungan peserta didik tanpa bimbingan terkait materi yang dipelajari. Selanjutnya tahap integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah upaya untuk memperkuat dan memperluas materi pembelajaran. Upaya dapat dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran secara bervariasi. Variasi metode pembelajaran lainnya dapat dilakukan dengan cara memberikan kuis kepada peserta didik secara verbal atau secara tertulis. Mungkin itu saja dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, di sini materi tentang konsep dan prinsip pembelajaran digital akan dibahas kembali oleh Saudari Siti Nurfairia. Kepada Saudari Siti, saya silakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi, konsep, dan prinsip pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar dan sering disebut juga teknologi Technised Learning atau TEL atau e-learning. Selanjutnya, prinsip pembelajaran digital. Yang pertama ada personalisasi, yang kedua partisipasi aktif peserta didik, yang ketiga aksesibilitas, yang terakhir penilaian pemantauan dan umpan balik berkelanjutan. Lanjut atau kayak mana? Selanjutnya ragam atau bentuk pembelajaran digital. Yang pertama ada video on demand pembelajaran, yang kedua bentuk startup yang mengusung konsep video on demand. Ini cukup banyak di Indonesia. Yang ketiga, pembelajaran langsung jarak jauh. Yang keempat, salah satu perkembangan pembelajaran dengan video adalah dengan pembelajaran langsung melalui panggilan video atau video call. Yang kelima, online to offline konsep. Online to offline nyatanya tidak hanya dimiliki layanan e-commerce. Di sektor layanan teknologi pendidikan, konsep ini diusung beberapa startup, di antaranya Mau Belajar Apa dan Pintaria yang dikembangkan Haruka Edu. Selanjutnya, penerapan pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di kelas. Yang pertama ada media learning, yang kedua media sosial, yang ketiga games atau GBL. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih teman-teman semua. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata dan ataupun perbuatan, kami mohon maaf dan terima kasih atas segala kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi kita.
Selanjutnya nih kan waktu Zoom kita tersisa 6 menit lagi. Kita diskusi dulu, Dak, tentang kemungkinan pertanyaan yang muncul untuk itu eh, presentasi minggu besok, minggu depan. Kira-kira apa yang dari sini nih? Ada yang dapat pertanyaan yang kira-kira bakal muncul dalam diskusi kita ini? Mas, sebentar ya, lagi di... Ada nggak kira-kira yang dapat, soalnya waktu kita tersisa 3 menit lagi. Nah, lagi kalau itu kita harus ngulang Zoom lagi atau kayak mana? Bebas, bebas. Hmm. Atau enggak apa-apa, ini diskusinya kita dilanjut di grup baik. Jadi diskusi untuk pertanyaan kan lanjut di grup baik. Jadi Zoom kita cukup sampai sini dulu. Boleh juga. Hmm. Oke, yaudah. Berarti ini sudah ya. Baiklah teman-teman, demikian tadi dokumentasi dari pembuatan tugas desain pembelajaran sekolah dasar pada minggu ini. Kami dari kelompok 2 memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.